Hadirin hadirat yang kami hormati, di dalam Al-Quran terdapat peringatan dari Allah yang harus benar-benar kita perhatikan, yaitu tentang dosa syirik. Dosa syirik ini Allah sangat benci, namun sayang kita kurang perhatian, bahkan kita menganggap sepele dosa syirik itu, sehingga kita tidak ingin membersihkan hati kita, sehingga kita tidak pernah merasa malu kepada Allah, apalagi takut, padahal Allah sangat benci. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun, At-Taubah. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang musyrik itu najis, jijik, muak. Allah memandang kita ketika kita syirik, muak Allah. Karena muaknya, karena jijiknya, karena najisnya. Dalam ayat lain Allah memberitahukan tidak akan memberi ampunan dosa syirik. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Bahkan dosa syirik itulah ukuran sesat dan tidaknya sebuah paham. Ini kita sering menyatakan paham sesat dan tidak, ukurannya bukan syirik. Kadang-kadang maaf, selera kita kadang-kadang. Hadirin hadirat yang kami hormati, syirik itu para gaus dahulu sampai hadza zaman radhiyallahu anhu itu yang paling utama diperjuangkan. Namun memperjuangkan syirik itu sangat-sangat sukar. Karena apa? Pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis riwayat Imam Hambali, Imam Ahmad, aktsaru munafiqi ummati qura'uha. Kalau namanya riwayat Ahmad, aksarul hadis sahihun. Kebanyakan munafiknya umatku orang yang ahli baca kitab, kata Rasulullah. Kebanyakan munafiknya umatku para orang-orang yang ahli kajian ilmiah, mungkin Islamologi, orang yang ahli keislaman tapi bukan mengamalkan Islam, hanya pandai ilmu, kata Rasulullah. Kebanyakan orang yang munafik, dengan kata lain orang yang syirik, itu orang yang ahli ilmu pengetahuan baik agama maupun non agama. Oleh karena itu para gaus menyusun sebuah sistem, karena menghilangkan syirik tidak bisa melalui ilmu baca kitab, kajian ilmiah, tidak bisa, melalui hidayah Allah. Maka para gaus menyusun sebuah sistem, sebuah metode, sebuah kurikulum pendidikan yang berjenjang, yang terkenal dengan nama Thariqah. Itu kurikulum yang berjenjang saja itu kalau kita pahami. Tujuan utama untuk membersihkan manusia dari belenggu syirik. Kenapa? Syirik itu sangat sukar dipahami. Bahkan hadis lain juga riwayat Imam Ahmad, ittaqus syirka fa innahu akhfa min dabibin namli. Wahai umatku, takutlah kamu terjerumus dalam kemusyrikan. Sesungguhnya kemusyrikan itu sangat samar, lebih samar daripada semut hitam di atas batu hitam di tengah malam yang kelam. Semut hitam saja sukar kita merabanya,
mendeteksi tidak bisa kita, lebih-lebih di atas batu yang hitam di malam yang sangat kelam. Maka banyak, kata Rasul tadi, orang alim terjerumus di dalam kemusyrikan yang tidak disadarinya. Karena syirik bukan wilayah ilmu, syirik wilayah hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini beda kajian para gaus dan ulama fuqaha. Di sini bedanya. Kalau ulama fuqaha memandang iman adalah bagian Islamologi, iman adalah ilmu. Waliullah dan al-gaus tidak. Iman bagian dari hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Berdasar hadis Nabi tersebut, syirik lebih sukar memahaminya, akhfa, lebih samar, bukan sekedar samar, lebih samar daripada semut hitam di atas batu yang hitam di malam yang sangat kelam. Apalagi kita orang awam tidak mungkin paham syirik, bahkan akan terjadi pembelokan arti. Syirik dianggap tauhid, tauhid dianggap syirik. Na'udzubillah jika ini menjadi sifat dan watak kita. Hadirin hadirat yang kami hormati, untuk memahami syirik segi ilmiah, al-gaus, semua para waliullah wa khususan khassah al-gaus min awalihim ila akhirihim menentukan orang yang bisa lepas dari syirik, syaratnya memahami, menghayati 3 asma Allah. Syaratnya menghayati, memahami zauqiyah, rasa 3 asma Allah, sebagaimana yang digambarkan Mbah Yai qaddasallahu sirrah wa dalika. Alhamdulillahilladzi huwal ahad, asma ahad. Apabila telah dihayati, ahadiyah jadinya, menghayati asma Allah, ahad, qul huwallahu ahad, ahadiyah. Al-wahidus samad yahdi lirasyad, al-wahid, asma wahidnya Allah. Kalau telah dihayati, wahidiyah, al-wahid. Somat as-somadiyah, ini yang digambarkan Mbah Yai qaddasallahu sirrah wa dalika. Ternyata kitab-kitab para al-gaus menerangkan 3 asma ini, pembebasan syirik. Tanpa melalui penghayatan 3 asma ini, manusia akan terjebak. Syirik dianggap tauhid, tauhid dianggap syirik. Hadirin hadirat yang kami hormati, begitu pula pemirsa yang kami hormati dari Doho TV dan radio streaming dimanapun Anda berada, dalam negeri atau di seluruh dunia, kawan Hong Kong, Makau, Arab Saudi, Brunei, Malaysia, Thailand, Amerika dan lain sebagainya. Perjuangan al-gaus tidak lepas dari mengajak umat menghayati 3 asma ini. Syekh Junaid al-Baghdadi di dalam fatwanya juga mengupas 3 asma ini. Maka wahidiyah itu bukan aliran, bukan paham baru. Maaf kalau ada yang mengatakan wahidiyah aliran, paham baru. Maaf, mungkin ada kitab yang belum sempat terbaca, kitabnya para al-gaus yang belum sempat terbaca, sehingga menganggap wahidiyah aliran kedulu. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Wahai Rasulullah, ini zaman akhir Rasulullah, kebenaran dianggap sesat, kesesatan diperjuangkan. Wahai Rasulullah, Syekh Junaid al-Baghdadi al-gaus yang almarhum 293 Hijriah, sekurun dengan Imam Abdul Hasan al-Asy'ari, penggagas ahli sunnah wal jamaah, satu kawan, satu kurun.
tertulis dalam kitab Risalatul Qusyairiyah. Ini juga Al-Ghaus, namun almarhum jauh sekali dari Syekh Junaid. Namun sebelum Imam Al-Ghazali, ini Al-Ghaus yang almarhum 465 Hijriah, memiliki murid Syekh Dibas Al-Haddad yang menjadi gurunya Al-Ghaus fi zamanihi Imam Ghazali radhiyallahu anhu. Kitab Risalatul Qusyairiyah membahas wahidiyah, ahadiyah, membahas ketiga sifat ini di dalam bab muqaddimah. Diulang kembali fatwa Syekh Junaid Al-Baghdadi yang mengulas ahadiyah, somadiyah dan wahidiyah. Diulang dalam bab aqaidul qaum. Bisa kita lihat kitab Risalatul Qusyairiyah itu banyak di toko-toko kitab. Lihat bab muqaddimah dan aqidatul qaum. Syekh Junaid berfatwa tentang ahadiyah, somadiyah dan wahidiyah. Hadirin hadirat, lebih-lebih kaum pemirsa radio streaming, Anda mungkin sering melihat internet yang mengatakan wahidiyah sesat. Maaf, itu bukan pendapat waliullah dan bukan pendapat Al-Ghaus. Itu terserah mengatakan sesat, namun wahidiyah adalah perjuangan waliullah dan Al-Ghaus sejak awal ila Al-Ghaus hadzal zaman radhiyallahu anhu. Imam Ghazali juga demikian, membahas ketiga asma Allah tadi sebagaimana isyarah Mbah Yai dalam doa muqaddimahnya, alhamdulillahilladzi huwal ahad, ahadiyah, al-wahid, al-wahidiyah, as-somadiyah dilir rosyad. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Madnun Bih mengatakan, menurut Imam Al-Ghazali wahidiyah itu lawan kata syirik. Menurut Al-Ghaus semuanya wahidiyah itu lawan kata syirik, makna syirik. Jika berwahidiyah berarti hatinya bersih dari syirik. Jika hatinya syirik berarti tidak berwahidiyah. Lawan kata syirik kata Imam Al-Ghazali. Kenapa begitu? Bahkan sebelum saya menyampaikan fatwa Imam Al-Ghazali, menurut Syekh Abdul Wahab Asy'arani wahidiyah itu fakta kehidupan. Maka wahidiyah bukan aliran, bukan paham dari fakta alam semesta, itu wahidiyah. Maka mungkin saya juga maaf ini Mbah Yai berfatwa kuliah wahidiyah bisa diartikan kuliah ceramah, bisa diartikan kuliah semua alam semesta, al-kul kulluhum wahidiyah. Mungkin saja ini al-kuliah al-wahidiyah. Imam Abdullah Asy'arani Al-Ghaus yang almarhum 973 Hijriah ini seorang intelektual, kajur dekan, kepala fakultas fikih madhab Syafi'i di Universitas Al-Azhar Kairo waktu itu. Seorang masyhur tapi madhab Syafi'i, fikih madhab Syafi'i. Dia adalah muridnya, beliau adalah muridnya seorang Al-Ghaus yang buta huruf. Gurunya buta huruf, tidak bisa baca, tidak bisa menulis, tapi Al-Ghaus Imam Syafi'i yang intelektual, hafal Syekh Wahab Asy'arani yang hafal hadis, terkenal 400.000 hadis hafal plus sanadnya. Masya Allah, berguru kepada seorang Al-Ghaus yang buta huruf, Syekh Ali Al-Khawas qaddasallahu sirrah wa radhiyallahu an. Mimpi ketemu Rasulullah. Memang untuk mengetahui Ghaus tidak ada jalan lain kecuali ru'yah sholihah, tidak ada jalan lain. Maka mungkin kadang-kadang di dalam wahidiyah ada yang dikit-dikit bisa ditertawakan,
dikit-dikit cerita mimpi. Iya, memang metode memahami gaus tidak ada jalan lain. Karena zaman Rasulullah pun begitu. Rasulullah diterima umat karena sahabat memiliki pengalaman rohani. Sahabat Mu'ad bin Jabal itu juga karena pengalaman rohani. Lihat saja kitab Dalailun Nubuwahnya Imam Baihaqi, mengupas ru'yah solihahnya para sahabat. 2 juz mengupas ru'yah solihahnya para ashabul Rasul, sampai 2 juz. Sahabat Mu'ad bin Jabal ketika berjalan, tiba-tiba ada daun bergerak. Sahabat Mu'ad bin Jabal di belakang Rasulullah waktu itu. Tiba-tiba tumbuh-tumbuhan itu mengucapkan Assalamu alaika ya Rasulullah. Bergetar sahabat Ibnu Abbas. Iya ya, pohon saja mengakui kalau beliau Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Waktu itu masih gundah gulana. Mungkinkah orang miskin, yatim piatu, melarat, tidak pernah sekolah, kok Rasul? Siapa yang percaya? Gundah gulana Mu'ad bin Jabal karena diajak oleh Abu Bakar, kawan dekatnya. Jasanya besar Abu Bakar, mengajak intelektual Arab waktu itu, yang mengajak sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ru'yah solihah. Begitu pula Kanjeng Rama radhiyallahu anhu. Maaf dulu Pak Ujin ya begini, maafin Pak Ujin, maaf. Ketika Mbah Yai qaddasallahu sirahu wa radhiyallahu an baru almarhum, belum dimakamkan, Pak Ujin Kusnadi yang dulu pernah jadi pramu pendidikan naik pesawat terbang. Dia ini di tepi jendela melihat kanan kiri, tiba-tiba ada barisan mega, barisan burung. Heran, kok mengikuti pesawat padahal pesawat itu cepat sekali. Makin dekat, burung-burung ini, mega-mega ini mengeluarkan suara kur bersama. Selamat datang Ghaus Zaman, selamat datang Ghaus Zaman. Semakin dekat, siapa yang diiring itu? Mbah Yai kan almarhum, batin Pak Ujin waktu itu. Ternyata dekat dengan pesawat yang dinaikinya, yang katanya Pak Ujin baru kali itu naik pesawat. Ternyata yang semakin dekat dengan pesawat, Mbah Yai belum dimakamkan waktu itu. Ternyata panjenengan dalam Hadratul Mukarram Kanjeng Romo Kiai Haji Abdul Majid radhiyallahu. Begitu itu memang kehendak Allah. Memang kalau nafsu mentertawakan, kok mimpi, kok mimpi. Semuanya begitu. Quran hadis menerangkan ru'yah solihahnya. Nabi Yusuf mau jadi nabi, ada ru'yah solihah. Rembulan, matahari, planet sujud kepada Nabi Yusuf. Memang menggoda sekali, mudah diingkari. Lebih-lebih ada tafsir sentimen kita. Ru'yah solihah akan diingkari, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Oleh karena itu kawan Khotimul Wahid ya, biarlah orang mentertawakan Kanjeng Rama radhiyallahu anhu, biar santri pondok, biar santri pondok. Wahai Rasulullah, biar orang mentertawakan Kanjeng Rama. Wahai Rasulullah, kami paham beliau karena engkau yang memberitahu. Wahai Rasulullah, Al-Fatihah. Hadirin hadirat yang kami hormati, kembali Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya berfatwa, maaf, Syekh Abdul Wahab Asy'arani dalam kitab Tobaqatul Kubra berfatwa, Wahidiyah adalah fakta kehidupan, bukan aliran, bukan paham, bukan ilusi, bukan fata morgana, bukan imajinasi, bukan yang diada-adakan, didoktrinkan, bukan.
Syekh Sa'roni ini menulis fatwanya Al-Ghausi yang buta huruf. Itu fatwanya Syekh Muhammad bin Wafa. Syekh Muhammad bin Wafa ini taurikatnya Sadaliyah. Beliau ini almarhum 789 Hijriah. Dalam sejarah kitab Tabaqatul Kubra diterangkan dia buta huruf Syekh Muhammad Wafa. Bahkan kalau bicara gagap tidak bisa lancar kalau bicara, tidak bisa gitu kalau bicara. Tapi Sultanul Aulia, ini Allah memberi gambaran soal iman, soal wali, soal makrifat, bukan ilmiah. Tuhan memberi contoh. Sultanul Aulia buta huruf. Nabi Muhammad tidak pernah sekolah, ummi sekali. Rasulullah makhluk terbaik. Iman adalah hidayah, bukan ilmu. Islam adalah amal, bukan islamologi. Bukan banyak SAG prakteknya tidak cocok dengan Islam, karena Islam bukan ilmu, bukan islamologi. Islam adalah amal, Islam iman adalah amal. Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, wal wahid tanzilun likamalid dairah. Tadi ketiga asma Allah, al-wahid, al-ahad, as-sam. Makhluk ini tidak memiliki kekuatan. Makhluk itu, ini yang paling esensi memahami ini. Makhluk tidak memiliki kekuatan, kekuatan hanya Allah. Ini paham yang paling utama, menentukan sesat dan tidaknya suatu paham. Al-had al-fasil, batas pembatas antara sesat dan tidak, garis demarkasi itu sesat dan tidak. Lihat saja kitab-kitab Ahlussunnah wal Jamaah menentukan sesat dan tidaknya berdasar ketiga asma ini. Al-wahid, makhluk tidak memiliki kekuatan apa-apa, kosong blong, nol putul. Jika memiliki kekuatan, al-wahid, keesaan Allah turun tanzilun li kamalid dairah. Air kosong, tidak mampu menghilangkan haus asal mulanya. Setelah kesinaran sifat wahidnya Allah, nur ilahiyah mampu menghilangkan haus, mampu menyegarkan tubuh. Bukan air, nur ilahiyah, sirru asmaul wahid. Hakikinya demikian. Ini yang akan dikerjakan oleh para gowis. Begitu pula kita tidak mampu menolong yang lain, kita tidak mampu menolong yang lain. Apalagi berjanji, mari saya tolong. Makhluk tidak memiliki apa-apa. Makhluk termasuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memiliki apa-apa. Rasulullah dan Ghaus tidak bisa apa-apa secara manusiawi. Rasulullah dan Ghaus ya sakit, ya butuh dirawat, lemah secara manusiawi. Rasulullah dan Ghaus pada zaman itu, sebagai firman Allah, kulla amliku li nafsi naf'an wala durran illa masya Allah, surat Al-A'raf itu. Katakan Muhammad, aku tidak mampu mendatangkan kemanfaatan dan tidak mampu menolak kemadharatan kecuali masya Allah, kecuali izin dan kehendak Allah. Apalagi makhluk selain Rasulullah, nol putul, kosong blong, sedangkan mampu memberi manfaat, menghilangkan haus, mengenyangkan tubuh. Ini karena kesinaran asma wahidnya Allah, tanzilun li kamalid dairah, untuk kesempurnaan itu. Faidah takamalat, ketika alam sudah memiliki kemampuan, makhluk tidak memiliki kemampuan, tapi bukan kemampuan makhluk la haula wala quwata illa billah. Dalam ringkasan Bahyai, dalam manajemen Bahyai, kurikulum Bahyai, dalam tarikat Bahyai, kurikulum Bahyai billah tanzilun di kamalid dairah,
sorot hakikatan wahidiyatan ahadiyatan. Alam apabila sudah kesadaran sifat wahid ahadnya Allah, sorot jadilah alam ini hakikatan, hakikatnya wahidiyatan ahadiyah. Hakikat alam semesta ini wahidiyah dan ahadiyah. Lihat kitab Tobaqatul Kubro juz 2 bab Manaqib Syekh Muhammad bin Wafa. Banyak kitab yang telah membahas wahidiyah itu. Bukan aliran baru, bukan paham yang baru, sejak Ghaus dulu. Sekali lagi mungkin ada mengatakan paham baru, ada kitab agama yang terlupakan, tidak sempat terbaca. Alhamdulillah kita orang awam karena mengamalkan sholawat. Sholawat pasti diterima Allah, maka bagasinya wahidiyah. Ibarat sholawat itu ibarat mobil yang akan masuk ke istana, pasti sampai ke istana. Pak SBY, maaf ini contoh ya. Mobil yang paling mahal, paling mewah pasti diterima oleh presiden. Nah, kita mengajukan permohonan, kita masukkan bagasi wahidiyah, dimasukkan bagasi mobil yang namanya sholawat, maka disebut sholawatul wahidiyah. Sholawat untuk mencapai iman yang bersih dari syirik. Malah jika kita dikatakan sesat, naudzubillah, masya Allah, dunia akhir zaman Rasulullah sesat dikatakan benar-benar dikatakan sesat Rasulullah. Hadirin hadirat yang kami hormati, pemirsa streaming radio dari manapun Anda berada, di Indonesia maupun di luar negeri, pemirsa Dohon TV yang kami hormati. Jadi makhluk tidak memiliki apa-apa, makhluk termasuk Rasulullah, termasuk Ghaus, termasuk seluruh wali, termasuk kiai, termasuk diri kita. Jika kita memahami makhluk punya kekuatan syirik, meski kita tidak wasilah kepada Rasulullah, saya tidak mau wasilah ke Rasulullah, saya tidak mau nidak ke Rasulullah, itu juga akibat iman yang syirik tanpa disadari. Karena syirik itu pemahaman yang pertama, memahami makhluk memiliki kekuatan tanpa sinar pancaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak mau minta syafaat Rasulullah, tapi mau minta syafaatnya air, minta tolong air. Kacau kadang-kadang pemikiran kita ini. Tidak mau minta nadrohnya Al-Ghaus, tapi pingin sembuh, nadrohnya bodrek, diharapkan biar sembuh. Tidak langsung kepada Allah, ya Allah sembuhkan kepala pening saya tidak mau wasilah dengan bodrek paramek, syirik nanti. Kacau pemikiran kita ini. Katanya langsung pada Allah, saya tidak mau wasilah, saya dari Jakarta, dari Sumatera, dari Kalimantan, saya mau ke Kediri ya Allah, saya tidak mau tawasul alat transportasi, syirik nanti. Katanya engkau berfirman iyyaka nasta'in, memohon pertolongan hanya kepadamu. Kalau saya naik alat transportasi berarti saya minta syafaat, minta tolong bis, pesawat, kapal dan sebagainya. Saya angkat Tuhan ya Allah, saya duduk dari kamar, angkat sampai ke gedung. Loh, wah ini saya menyalahi sunnatullah. Katanya tidak mau wasilah. Kacau pemikiran kita. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Maka perjuangan bahaya ikut jasallah sirohari bangkit menyadarkan umat yang telah terpuruk keimanan ini. Kita harus bertawassul kepada makhluk, namun sadarlah haula wala quwata illa billah. Kita menolong, kalau kita tidak mau minta tolong ya kita malah menolong. Kita menolong kepada orang ya sama saja ini ngajari orang syirik. Kalau kita konsekuen memohonkan kepada Allah ya kan nasta'in, lah kenapa Anda menolong orang? Suruh aja kawan kita mohon pertolongan kepada Allah, jangan Anda tolong. Kalau Anda tolong nanti Anda menuhankan kawan Anda, menuhankan Anda, nanti kultus kepada Anda, nanti kacau kalau demikian hadirin. Inilah yang akan diselesaikan perjuangan wahidiyah. Wahidiyah fakta alam. Bahkan kalau Syekh Kamas Khonawi Al-Ghaus bi zamanihi almarhum 1400
maaf almarhum ya 1073 Hijriah. Baru aja kitabnya Jamil Usul. Kitab Jamil Usul ini kitab panduan jamiah ahli thariqah an-nahdiyah. Seluruh ahli thariqah wabil khusus di Indonesia. Jamil Usul kitab panduan. Risalatul Qusairiyah kitab panduan. Kitab Tobaqatul Kubra panduan jamiah at-thariqah an-nahdiyah. Lebih-lebih Tanwirul Qulub, Al-Ghunyahnya Syekh Abdul Qadir menerangkan semua ini. Kitab Jamil Usul mengatakan al-wahidiyatu muntahal ma'rifah wa mustanaduha. Wahidiyah itu puncak makrifat dan sandaran seluruh makrifat. Seluruh thariqah hakikinya ujung-ujungnya al-wahidiyah. Lihat kitab Jamil Usul. Mulai bab mutammimat kitab Jamil Usul, yang pertama itu ulasan, yang ketiga penyempurna, yang kedua mutammimat bagian kedua. Lihat banyak sekali membahas wahidiyah, ahadiyah, hakikotil muhammadiyah. Bahkan mengatakan dhillul ilah, payung Tuhan, wa insan al-kamil al-mutahaqiq bil hadratil aliyah, payung Tuhan dalam alam semesta ini adalah insan kamil, adalah al-ghaus yang telah tahqiq dengan hadratul wahidiyah. Ghaus ini bisa jadikan payungnya seluruh makhluk. Kitab Jamil Usul. Maka kita sering dari manapun, dari kamar kita panggil-panggil Kanjeng Rama. Ini itikat kaum sufi, itikat seluruh orang yang ahli makrifat. Hadirin hadirat, al-wahidiyatu muntahal ma'rifah wa mustanadu. Maka wahidiyah bukan aliran, bukan paham. Bahkan ulama-ulama Indonesia banyak yang menulis sudah. Ulama Indonesia ini dari Aceh, Syekh Nuruddin Ar-Roniri, abad ke-17 ini, almarhum 1673 Masehi, 400 tahun yang lalu. Ada seorang ulama di Aceh, Syekh Nuruddin Ar-Roniri, kitabnya Asrarul Insan fi Ma'rifatir Ruh war Rahman, panjang lebar mengupas wahidiyah, ahadiyah dan al-ghaus. Kitab Asrarul Insan dari ulama Palembang menulis sudah, Syekh Abdul Somad Al-Palimbani, kitabnya Sirus Salikin. Ini syarah kitabnya Imam Ghazali Minhajul Abidin, juz 4, ketika membahas nafsu menerangkan martabat wahidiyah ahadiyah. Bahkan menerangkan beliau bahwa gurunya, dia ketemu Rasulullah, Syekh Abdul Somad Palimbani ini diberitahu bahwa Syekh Abdullah As-Samani yang punya thariqah Samaniyah adalah al-ghaus fi zamanihi. Bab akhir kitab Sirus Salikin. Maka Syekh Abdul Qadir jangan dikatakan hanya ghausnya hanya Abdul Qadir. Kalau ada orang mengatakan ghaus Abdul Qadir, maaf kurang, ada kitab yang terlewatkan dibaca, hanya satu yang dibaca, sehingga meyakini al-ghaus hanya Syekh Abdul Qadir. Banyak al-ghaus itu almarhum ganti, almarhum ganti. Seperti satu contoh, Syekh Abdul Qadir Jailani itu muridnya al-ghaus Syekh Abu Ya'qub Yusuf Al-Hamadani. Syekh Abdul Qadir almarhum 565 Hijriah. Syekh Yusuf Abu Ya'qub Al-Hamadani 552 Hijriah. Ini diterangkan oleh kitab Al-Fatawi Al-Hadisiyahnya Ibnu Hajar Al-Haytami, menerangkan guru Syekh Abdul Qadir adalah Sultanul Auliya fi zamani. Beliau almarhum diganti Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir almarhum diganti putra Syekh Abdul Qadir sendiri, Syekh Abdul Razak. Sekali lagi kawan mengatakan ratu waliannya Syekh Abdul Qadir, maaf ada kitab yang terlupakan terbaca, maaf. Banyak sekali kitab-kitab yang membahas. Kembali wahidiyah, wahidiyah fakta ke depan, wahidiyah puncak ma'rifat. Di dalam membahas wahidiyah, di dalam membahas wahidiyah pasti membahas kebesaran Rasulullah, pasti.
Karena kita memandang ke makhluk memiliki kekuatan, tapi kekuatan Allah. Kita memandang Allah di balik makhluk. Kita memandang kebesaran Allah, keagungan Allah di balik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita memandang keagungan Allah di balik Ghaus hadzal zaman radhiyallahu anhu. Mampukah kita begitu? Ibarat kita ini memandang uang 100.000 yang sudah kita pahami bersama. Kita menghormat, mengkultuskan uang 100.000. Yang kita kultuskan bukan kertasnya, stempelnya pemerintah. Kita menghormat Rasulullah, yang kita hormat bukan pribadi Rasulullah, nur nubuahnya Allah, stempelnya Allah, nur ilahiyah yang kita hormat. Malaikat sujud kepada Nabi Adam, yang disujudi bukan Nabi Adam. Nur ilahiyah yang disujudi malaikat bukan Nabi Adam, nur ilahiyah. Maka diterangkan oleh Syekh Qadir Jailani, juga oleh Syekh Sulaiman Al-Ajili di dalam kitab tafsir Futuhatul Ilahiyah, fal masjid fil haqiqah